Jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi sebuah desa yang menyimpan kisah masa lalu yang luar biasa. Inilah Dusun Ganang, sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan keindahan alam saja, tetapi juga warisan sejarah. Dusun Ganang bukan hanya tempat tinggal, tetapi disinilah cerita-cerita lama tentang leluhur, perjuangan, dan kebudayaan masih hidup hingga hari ini. Nah, teman-teman, hari ini aku Tafa udah bersama dengan Bapak Dukuh dari Dusun Ganang. Selamat sore, Bapak. Ya, sore Mbak, dan Mbak KKN dari Sadar. Perkenalkan, nama saya Pak Handoko, selaku Dukuh Ganang yang di Dusun Ganang, mengucapkan selamat datang kepada Mbak KKN yang kebetulan pada kesempatan hari ini atau bulan ini berkenan KKN di Ganang. Mudah-mudahan dengan KKN dengan berada di Ganang nanti bisa bermanfaat untuk warga kami. Betul, oke. Terima kasih, Bapak. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih ke Bapak. Ya, tanya apa boleh? Kira-kira Bapak sudah berapa lama nih tinggal di Dusun Ganang? Oh, nek saya tinggal di, memang saya asli kelahiran Dusun Ganang. Saya kelahiran dari moyang saya, Mbah Uyut saya itu asli Ganang, dan bapak ibu saya juga asli orang Ganang. Itu. Jadi saya di Ganang sudah lama, kan intinya udah lama, saya nggak tahu. Nek sejarahnya pasti panjang. Iya. Itu. Oke, baik. Nah, jadi Bapak di sini kami itu ingin bertanya-tanya nih tentang Dusun Ganang karena untuk saat ini kan banyak sekali anak-anak muda yang sudah jarang tahu nih mengenai Dusun Ganang itu sendiri. Kalau boleh Bapak berkenan, apakah boleh Bapak menceritakan asal-usul di Desa Ganang ini? Oh iya. Nah, kaitannya dengan anak-anak muda sekarang, memang jarang anak-anak muda sekarang itu yang peduli dengan adat istiadat dan budaya. Memang kebanyakan anak muda sekarang itu berpegang budaya barat, banyak budaya-budaya asing yang masuk. Tapi juga masih ada yang peduli kaitannya dengan budaya, karena di Dusun Ganang ini masih pegang teguh adat istiadat. Contohnya adat istiadat yang berada di Ganang itu masih budaya Rasul, masih budaya Saparan, dan budaya-budaya yang lain. Masih banyak sekali ini yang Mbak, kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan anak muda, memang tidak banyak yang ikut serta dalam budaya itu. Begitu ya, Pak? Iya, betul. Oke, baik. Nah, sebelumnya Pak, kalau saya dengar-dengar nih dari riset nih dari segala macam yang saya temuin, itu di Dusun Ganang itu punya banyak sekali budaya. Oh iya. Gitu. Nah, mungkin boleh Bapak bicarakan? Nah, budaya banyak, budaya itu banyak sekali budaya. Yang jelas masih pegang teguh adat istiadat dan budaya. Nah, kaitannya dengan budaya memang banyak sekali. Contoh-contoh budaya itu kayak bersih kali itu juga masih. Terus budaya-budaya kaitannya dengan mengeti, lah bahasanya apa, mengeti orang yang meninggal itu masih juga budaya, dan masih nggak kayak budaya-budaya di dusun-dusun lain. Nah, di sini masih ya pakai tumpengan, ya pakai ingkungan kayak gitu. Jadi masih pakai bunga-bunga juga, masih kembang-kembang itu juga. Bahkan ya orang dulu itu masih pakai kemenyan-kemenyan juga, itu termasuk budaya juga. Dan memang di salah satu wilayah Ganang itu juga masih banyak yang disakralkan, itu juga masih banyak. Sambil ngerokok enggak apa-apa, Mbak? Enggak apa-apa, Pak. Oke, baik. Tadi Bapak menyinggung soal yang disakralkan ya, Pak? Ya. Kalau saya dengar-dengar lagi nih, Pak, katanya tuh di Desa Ganang ada yang namanya itu petilasan Bajam Sari. Iya. Nah, itu bagaimana sih Pak cerita rakyat atau kisah turun-temurun yang sering diceritakan tentang petilasan tersebut? Ya, betul. Memang di Ganang itu ada sebuah petilasan, cuman kan itu
cerita simbah mbah dulu, moyang bapak dulu. Ya. Memang secara fisik masih ada Ya. petilasan itu. Nah, tapi cerita persisnya kan kita cuma terima dari simbah-simbah dulu. Yeah. Mbah dulu itu sering menceritakan, le, ger, iki sok kena tak cerita neng anak putumu. Dan apa mbah, ini kan ada sebuah petilasan yang berada di Gunung Cilek. Nah, di sini lengarani Gunung Cilek. Gunung Cilek. Di situ itu dulu ceritanya ada salah satu tokoh yang dari pelarian dari Mojopahit. Dulu waktu Mojopahit hancur atau Mojopahit bubrah, itu banyak satria-satria yang lari. Jadi termasuk Mbah Jamsari itu salah satu tokoh satria atau prajurit yang dari Mojopahit yang lari ke Dusun Ganang ini. Dan kemungkinan besar Mbah Jamsari itu juga yang ngesui di Ganang ini juga. Yeah. Karena sebelum Mbah Jamsari datang itu juga Dusun Ganang udah ada, tapi ndak sebanyak itu penduduknya. Yeah. Dan di situ Mbah Jamsari itu dia tinggal di gunung kecil itu. Dan ceritanya Simbah memang Mbah Jamsari itu termasuk tokoh yang disegani dan tokoh yang memang beliau itu istilahnya dipercaya bisa membawa masyarakat Dusun Ganang itu ke depannya lebih baik. Dan itu Mbah Jamsari biasanya Mbak ngesu itu iso nentrem ke warga masyarakat karena mungkin dengan pengaruh dia dari Mojopahit itu. Misalnya seperti itu, tapi itu ceritanya sudah lama sekali, itu tahunnya nggak tahu, tahun lama. Karena sejarah Ganang itu memang selama ini di Kaluran Nyaris itu memang di Dusun Ganang itu belum punya buku sejarah. Jadi belum diketahui sebenarnya sejarahnya kayak apa. Yang jelas Mbah Jamsari itu memang salah satu tokoh pelarian dari Mojopahit. Memang selama ini kami selaku Pak Dukuh memang jarang mengekspos Mbah Jamsari itu, memang masih kami sembunyikan. Memang belum. Bahkan di Gunung Kecil itu ada petilasan, masih ada tempatnya. Mungkin untuk berdoa atau beribadah itu untuk beliau beribadah sampai ke yang di atas. Oh begitu. Nah tadi kan Bapak bicara kalau di petilasan Mbah Jamsari itu kan belum banyak orang yang tahu. Nah kira-kira kalau orang yang sudah tahu gitu, apakah tempat itu dijadikan untuk mereka yang mempunyai niat tertentu atau bagaimana? Ya nek banyak sekali sudah banyak kaitannya yang sudah tahu. Misalkan ada yang tahu untuk petilasan Mbah Jamsari, memang itu bahasa kami itu pengaruhnya besar, jadi powernya besar. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong di situ berziarah dan di situ mungkin minta sesuatu atau dia itu minta berkah, ngalap berkah di situ bisa ada banyak. Dan di situ kan di Gunung Kecil kan ada juga sebuah sumber mata air yang dipercaya sumber mata air itu bisa kalau diminum apa bawa pulang itu bisa membuat kita berkah atau banyak rezeki. Bilangnya gitu. Tapi saya sendiri belum sih, saya enggak pernah ke situ. Memang ya jarang-jarang, memang suatu saat kalau ada orang yang di situ saya juga akan mengantar itu juga. Istilahnya masuk di dalamnya dan minta ini dan itu tadi. Banyak sekali Mbak kaitannya dengan orang yang ke situ. Nah, itu menurut mereka baru kayak apik gitu. Alat berkah gitu. Oh, yang untuk larangan enggak banyak sih yang untuk larangan. Yang jelas itu nek ke situ sopan, jangan pernah istilahnya ganggu. Misalkan ada batu itu, banyak batu itu, jangan pernah pindah atau itu memang tidak boleh gitu, larangan juga itu. Dan biasanya itu nek masuk ke situ nek untuk khususnya perempuan, jika dia itu dalam kondisi datang bulan itu memang tidak diperbolehkan.
demikian, dan naik masuk ke situ memang harus sopan. Nggak boleh istilahnya duduk batu atau minjak batu, itu nggak boleh. Kan pernah terjadi di lapangan seperti itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Ini seperti itu, larangan nggak banyak, cuman jaga kesopanan dan kerapian mungkin ke situ. Itu harus sopan dan rapi intinya itu. Oke, baik. Itu untuk tempat di petilasan Bajansari nih, Pak. Nah, kemudian kayaknya itu ada satu lagi ya, Pak? Ya. Yang kalau nggak salah baru-baru ini ditemukan. Oh ya. Candi, ada Candi Ganang. Oh, Candi Ganang. Candi Ganang, ya itu ada. Nah, itu kira-kira Bapak ada cerita turun-temurun juga atau cerita rakyat yang beredar nih di Dusun Ganang? Nah, itu kisah tentang Candi Ganang. Memang selama ini belum ada cerita, cuman kita mendapatkan cerita itu juga dari simbah-simbah dulu. Memang betul di Ganang itu ada ditemukan sebuah candi. Menurut saya yang seingat saya, itu saya itu dulu masih umur berapa ya, sekitar tahun 95 kalau tidak salah, itu saya itu dipanggil sama Sinta itu panggil saya, "Horole Rene tak kandhani." Itu waktu itu posisinya saya itu di kebun, di kebun gitu. Pokoknya pas di kebun, pas sore-sore dibilang, "Le, ini enak petilasan, ini enak candi. Candi ini bakalan sesuknya rak mulyake kowe, rak mulyake sok sak umur-umuramu, sak pas masa-masamu." Dan candi ini apa, Mbak? Nah, di situ Simbah cerita. Nek di situ itu sejak dulu memang ada petilasan candi, dan Simbah sendiri pun tidak bisa cerita ini candi itu di masa apa. Di masa apa? Nah, mungkin dengan beriringnya waktu dan kebetulan saya jadi dipercaya masyarakat untuk mengemban amanah masyarakat, jadi dukuh, dan itu saya laporkan ke pemerintah, dan pemerintah juga menanggapi, dan disitulah Ganang ditemukan candi itu. Jadi nek candi itu menurut cerita Simbah, dan saya gabungkan dengan ahli-ahli sejarah dan ahli arkeolog yang dari UGM maupun UPN itu dulu ada, itu di situ penelitian bahwa candi Ganang itu betul-betul kuat sekali sejarahnya. Memang sampai sekarang masih batu-batunya, termasuk Yoni, termasuk Kemunca, dan ada juga dinding-dinding yang memang masih terpendam. Jadi kemarin terpendam. Dulu dari UPN sama sadar dulu. Sama sadar kolaborasi, dia bawa alat geolistrik, dibawa ke Ganang ini dan diteliti sama bio yang KKN di sini, itu KKN dulu. Itu di sini ditemukan, akhirnya ditemukan bahwa di dalam tanah itu masih terkubur sebuah candi yang megah. Ya seperti itu. Nah, mengenai sejarahnya, menurut ahli-ahli arkeolog itu sangat tua, dan itu berdirinya sekitar abad 7. Abad ke-7 lama sekali itu. Lama sekali ya, Pak? 1000 tahun yang lalu. Tapi ya kita nggak tahu itu seperti apa, karena kan kita juga ahli-ahli batu, bukan ahli purbakala. Jadi kita cuma mendapatkan informasi seperti itu. Nah, karena dengan cerita-cerita itu memang dulu banyak. Di Simbah-simbah itu cerita, di sini ada hartanya, dan sini ada kemuncarnya, bahkan ada mustokone, dan orang yang di situ juga tidak sembarang orang bisa masuk. Itu ceritanya. Tapi sudah sempat dipesan juga. Pokoknya intinya ini le, ya pokoknya intinya iki jaganen rawatan candi iki. Ojo ngasih candi iki kecekel karo wong-wong sing ora tanggung jawab. Karena ini termasuk sejarah Ganang. Mungkin dengan dibongkarnya nanti, dengan ada kebijakan pemerintah, nanti dibongkar itu akan menguap. Nah, kira-kira Pak, kalau di Candi Ganang itu apakah ada larangan-larangan tertentu yang kalau mau masuk itu tuh nggak boleh dilanggar gitu?
banyak sekali nek larangan tentang candi ya. Itu seperti saya sampaikan tadi, sama juga di tempat Petilas Sembajang Sari, khususnya yang perempuan jika pas datang bulan memang tidak boleh masuk di situ, dan banyak larangan-larangan di situ juga tidak boleh rubah-rubah batu atau injak batu atau lari-lari di situ, dan jika ada yang mengambil juga pasti banyak terjadi kejadian yang di luar nalar kita yang tidak bisa diterima. Memang betul, memang di tempat-tempat sakral kayak itu memang percaya tidak percaya memang ada penghuninya juga tentang goib dan lain juga. Bahkan sempat terjadi dulu dari UGM pernah itu UGM itu ke situ mau meliti tapi orangnya nggak sopan, tahu-tahu datang duduk pas di atasnya pohon kelapa dia ketimpa kelapa sama pelepahnya itu belarain kepalanya bak gitu langsung kena. Ya itu salah satu jika masuk ke situ tidak sopan. Itu tentang goib itu banyak sekali kalau malam-malam tertentu, apalagi sekarang suro suro itu kan istilah orang nek yang tahu, nek saya sih tidak tahu, orang tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang punya kemampuan itu melihat Candi Ganang itu sangat kagum dan betul kaget. Kenapa di wilayah seperti ini, wilayah yang tidak pernah terekspos, yang tidak pernah tenar lah, itu ada sebuah bangunan candi yang semegah ini. Itu nek versi dari orang yang pintar, orang yang tahu goib. Dan banyak di situ, menurut mereka beliau-beliau itu yang melihat itu banyak sekali goib yang seperti ratu-ratu lah, ya, prajurit-prajurit yang besar-besar, satria-satria di situ. Gitu kan, itu termasuk apa yang beliau bilang ini di zamannya Ratu Pramesti apa itu nih cerita ini. Bahkan ada kemarin Brunel juga ini ada salah satu konten. Salah satu konten yang masuk ke sini memang tidak saya perbolehkan. Tapi dia minta izin di tempat saya. Di tempat saya ini terus dia bilang, "Pak, boleh nggak jika pakai mediator?" Jadi pakai orang dulu. Orang itu biar menceritakan. Jadi dia itu menceritakan. Intinya masuklah itu orang si makhluk itu ke dalam tubuh beliau dan dia cerita bahwa di sini itu sangat puas sekali dan tidak boleh sampai pesan sama Pak Dukuh tolong dijaga jangan sampai barang-barang di sini ada yang mengambil karena ini sejarahmu, ini sejarah yang ganda, jangan sampai ada yang mengambil. Dan pokoknya dia titip pesan banyak sekali lah, banyak sekali titip pesan tentang larangan-larangan juga, tentang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan ada orang pintar masuk, dia mau ambil barang secara mungkin ya bahasa mereka ditarik, nggak tahu apa lah ini ditarik apa siapa itu, memang banyak sekali itu di situ. Dan banyak yang terjadi juga, misalkan mengambil bahkan bisa sakit, bahkan bisa sampai ke ujung kematian. Bisa ujung kematian kalau nekat. Nekat banget ya Pak ya. Karena di candi itu betul-betul kuat sekali. Kuat sekali. Mungkin itu yang bisa